Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Kali ini kita akan membahas kenapa kok orang yang pensiun atau mendekati masa pensiun itu kok mulai sakit-sakitan dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi kayaknya hampir terjadi di seluruh dunia yang namanya fenomena sakit pensiun gitu ya. Jadi pensiun sakit-sakitan atau sebelum pensiun itu udah mulai keluar penyakitnya, serangan jantung, stroke atau diabetes gitu. Kenapa? Karena ada namanya fenomena pensiun. Jadi dulu sebelum orang-orang itu mulai bekerja dan mendapat pensiun, itu tidak ada namanya penyakit pensiun. Nah, setelah orang mulai bekerja ya, mungkin Anda belum tahu pensiun itu maksudnya apa. Pensiun adalah fase dalam kehidupan ketika kita berhenti bekerja, entah karena usia atau karena masa kerjanya sudah tercapai. Mungkin ada yang 65 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 55 tahun, tergantung misalkan Anda kerjanya di mana. Nah, seringkali orang tuh kalau mau mendekati masa pensiun atau sudah pensiun itu sebenarnya ada perasaan lega, ya awal-awal lega gitu. Karena yang tadinya dikejar-kejar deadline, dikejar target, dikejar apa harus masuk jam pagi, pulang sore gitu, itu tiba-tiba tidak ada tekanan lagi. Itu biasanya orang mulai lega, tapi kebanyakan orang malah membawa tantangan baru, baik secara fisik maupun psikis. Jadi yang dipikirin jadi banyak. Nah, kebanyakan orang mikir, oh pasti masalahnya keuangan. Enggak juga kok. Ternyata ada juga orang yang pensiun dan dapat pensiunnya juga lumayan, itu tetap aja punya masalah fisik dan psikologis, tergantung dari memang individunya masing-masing. Nah, tapi secara garis besar katanya pensiun itu berdampak banget terhadap kehidupan, terhadap kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun mental. Kenapa? Karena satu, kehilangan rutinitas. Jadi kalau orang kerja itu kan ada strukturnya, bangun pagi, masuk kerja, terus pulang kerja gitu. Nah, ketika rutinitas itu hilang, banyak orang bingung dan kehilangan arah. Nah, terus berikutnya kehilangan tujuan. Biasanya orang yang kerja itu punya tujuan, misalkan target, punya program harus dikerjakan, ada atasan yang ngawasin gitu. Pekerjaan memberikan rasa kita pencapaian, perasaan tujuan. Nah, ketika pensiun perasaan ini hilang. Jadi kayak ada yang hilang gitu, tapi nggak tahu apa gitu. Nah, banyak juga yang mengalami isolasi sosial. Jadi kehilangan interaksi sosial yang biasa didapat di tempat kerja. Tempat kerja ada teman, ada atasan, ada bawahan, dan lain-lain. Begitu stop kerja, nggak ada lagi. Dan selama ini memang nggak pernah punya teman di luar kerjaan. Jadi begitu stop kerja, benar-benar nggak ada lagi tempat untuk ngumpul atau eh, bersosialisasi. Jadi meningkatkan risiko kesepian dan depresi. Dan biasanya nanti ngumpul-ngumpul misalkan di lingkungan itu barengannya ya sama-sama orang pensiun yang mungkin omongannya nggak nyambung, nggak seasik waktu di dulu tempat kerja. Nah, dari penelitian dari seluruh dunia ini ditemukan bahwa kematian setelah pensiun itu justru malah tinggi. Jadi banyak orang mengalami penurunan kesehatan bahkan kematian tak lama setelah pensiun atau mendekati usia pensiun. Jadi misalkan Anda pensiun umur 60, biasanya 3 tahun sebelum umur 57 tuh udah mulai stres, udah mulai serangan jantung, udah mulai diabetes, hipertensi, stroke dan lain-lain. Atau misalkan Anda 65 tahun ya kira-kira startnya itu di usia 62 tahun tuh udah mulai. Nah, dan berlanjut sampai paling nggak 3 tahun setelah masa pensiun. Itu biasanya penyakit-penyakit mulai keluar ya. Nah, bahkan di London sendiri pernah dilakukan penelitian, University College London 2014, kematian itu meningkat 10-20% sampai 5 tahun pertama setelah pensiun. Jadi Anda pensiun 65, nah sampai umur 70 tuh risiko kematiannya naik 10-20%. Walaupun tadinya Anda nggak sakit apa-apa gitu ya. Itu memang penelitiannya kayak gitu. Kalau Anda pensiun 55 ya berarti sampai umur 60 tuh. Nah, studi di Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa orang yang pensiun lebih cepat, jadi banyak orang sekarang trennya pensiun dini karena pengen relax, pengen happy-happy gitu ya. Nah, tapi ternyata orang yang pensiun dini kurang dari 65 tahun itu punya tingkat kematian yang lebih tinggi dalam 3 sampai 5 tahun pertama dibandingkan mereka yang tetap bekerja sampai akhirnya usia pensiunnya gitu. Bahkan makin banyak sekarang ya orang-orang terutama yang di pegawai negeri itu minta pensiunnya diperpanjang, habis pensiun terus minta jadi tenaga pengajar atau apa gitu ya. Nah, itu sering saya temukan di pasien-pasien saya. Tapi begitu kontrak atau untuk job ngajarnya itu udah mulai habis atau sekitar usia 68 atau 69 itu mulai stres lagi gitu karena merasa abis ini
nggak ada kerjaan lagi gitu. Bukan masalah uangnya, tapi tadi banyak masalah selain keuangan. Nah, tapi dari banyak penelitian, apa sih yang paling bikin stres, yang bikin kesehatan kita, fisik dan mental itu turun? Nomor satu itu keuangan, ya. Walaupun tidak semua, karena ada juga yang pensiunnya gede, tetap aja stres, tetap aja sakit. Nah, tapi kebanyakan itu khawatir dengan keuangan. Apakah nanti tabungannya cukup? Apakah investasinya cukup? Ya, dana pensiunnya cukup. Jadi kadang-kadang ya merasa kurang gitu ya, takut. Apalagi kalau masih ada tanggungan, itu akan memperberat stresnya gitu. Nah, penyebabnya biasanya karena pensiunnya memang tidak direncanakan dengan baik. Jadi kalau misalkan persiapan keuangannya emang kurang, jadi cemas dan stresnya akan naik. Ini akan sangat berpotensi mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Dan ini banyak kejadian, nggak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Kenapa stres? Karena merasa tidak pasti. Tadinya pasti ada kerjaan, pasti dapat gajian, pasti ketemu teman-teman, pasti ada target dan seterusnya. Nah, sekarang tidak ada kepastian ya, mau hidup atau nggak hidup nggak ada yang peduli gitu, mau sakit atau sehat kayaknya nggak ada yang peduli. Anak-anak udah pada gede, udah pada punya keluarga masing-masing atau sudah punya kerjaan masing-masing gitu ya. Nah, ini makin memperberat perasaan kayak, aduh saya kayaknya nggak penting banget gitu. Jadi perubahan gaya hidup kita juga akan terlihat. Biasanya kehilangan penghasilan tetap itu stresor yang paling utama, tapi kalau nggak ada struktur dan kehilangan tujuan hidup, itu motivasinya kurang. Jadi motivasi hidupnya kurang, itu biasanya keinginan untuk menjaga kesehatan juga kurang. Nah, stres yang berkepanjangan secara emosi dan psikologis itu bisa mengganggu kesehatan mental. Misalkan jadi cemas, depresi, banyak pikiran, terus bahkan gangguan tidur. Dan biasanya itu baru ke dokter ketika sudah ada gangguan fisik, misalkan udah diabetes, hipertensi, udah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Padahal biasanya sebelum ada gejala-gejala fisik tersebut, itu diawali oleh tadi gejala-gejala susah tidur, kemudian kehilangan gairah, kehilangan motivasi, dan kayaknya nggak ada lagi yang dikejar. Nah, biasanya pasien-pasien yang mendekati usia pensiun itu akan saya tanyakan tentang apa yang Anda inginkan setelah sehat. Jadi, sehat atau tubuh kita itu hanyalah alat atau hanyalah kendaraan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Kadang-kadang orang tidak setia dengan gaya hidup sehat, misalkan 3 bulan dia ngatur makan ya, terus belum nyampe 3 bulan itu dia akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama, atau coba puasa sebulan ya, setelah itu balik lagi ke kebiasaan lama ya. Kenapa? Karena memang tidak punya motivasi sehatnya untuk apa gitu. Jadi cuman pengen sehat tapi tidak ada tujuan nanti kalau sudah sehat mau ngapain. Nah, itu yang paling sering terjadi kenapa banyak orang yang pengen berubah, akhirnya balik lagi gitu ya. Diabetes kenapa malas minum obat? Karena tidak ada keinginan untuk sehat. Ya, kenapa tidak mau puasa juga? Karena tidak ada keinginan untuk sembuh. Kenapa tidak ada keinginan sehat dan keinginan untuk sembuh? Karena tidak punya tujuan hidup, hanya ingin menunggu mati aja. Ya, namanya udah tua dok, saya cuma menunggu mati aja. Nah, itu paling sering kejadian kayak gitu. Makanya Anda nggak sehat-sehat, nggak sembuh-sembuh, karena tidak punya tujuan. Ya, kenapa? Karena terlalu bingung mikirin keuangan tadi, ketidaksiapan finansial. Jadi sebenarnya Anda berhenti kerja itu bukan berarti Anda tidak boleh bekerja lagi, Anda tidak boleh mencari penghasilan lagi, bukan begitu. Ya, banyak pasien yang akhirnya mempunyai semangat hidup lagi, walaupun misalkan secara keuangan nggak kayak dulu, penghasilannya lebih kecil, tapi dia mulai coba untuk misalkan beternak, atau bertani, atau berkebun, atau dia mulai mencari penghasilan tambahan dengan jualan, ada kegiatan lah yang penting, terus ada yang dituju. Nah, itu memberi struktur, memberi kegiatan, dan ada target yang pengen dicapai. Nah, itu juga membantu dia mengatasi masalah fisik, mengatasi masalah mental, dan mengatasi masalah keuangan juga sekalian gitu. Dan biasanya orang-orang yang stres itu karena nggak siap secara finansial, yang tadi kita udah bahas ya, maksudnya tabungannya kurang atau pensiunnya kurang. Yang kedua, merasa perubahan identitas. Jadi kadang-kadang uangnya sih cukup dok, ada pensiunnya cukup lah, gede gitu. Tapi tidak siap secara identitas. Terutama ini yang biasa di posisi puncak, Anda misalkan direktur, atau Anda sebagai kepala bagian atau kepala divisi atau mungkin dirjen. Nah, saya sering dapat yang seperti ini, pasiennya yang sudah di posisi puncak, terus berusaha memperpanjang pensiun juga, terus ngajar, habis ngajar juga bentar lagi mau selesai juga. Itu nggak siap karena perubahan identitas. Merasa tadinya ya penting, terus tiba-tiba menjadi
tidak penting. Jadi merasa tidak berguna gitu ketika di rumah duduk-duduk. Awal-awal senang ya nggak ada kerjaan, tapi lama-lama bosen juga, bosen dan akhirnya mulai timbul sakit-sakitan tadi. Awalnya secara mental dulu, akhirnya lama-lama fisiknya turun. Jadi kesehatan mentalnya dulu menurun, susah tidur segala macam ya, banyak pikiran, nggak ada semangat. Terus baru pola dan gaya hidupnya juga berubah. Jadi, karena nggak ada motivasi, nggak ada semangat, akhirnya kebiasaan hidup sehatnya turun. Kayak makannya nggak teratur atau makannya kemarin nih kerja nggak bisa wisata kuliner, wisata kuliner tiap hari ya atau pesan GoFood tiap hari. Terus kurang gerak juga, kurang olahraga karena tidak ada motivasi untuk menjaga kesehatan. Jadi cenderungnya untuk lebih banyak diam diri, lebih banyak tiduran, rebahan, nonton Netflix, nonton sinetron, nonton drama Korea dan lain-lain gitu. Akhirnya tubuhnya nggak tahan juga, tubuhnya kalah, akhirnya penyakitnya keluar semua. Jadi stres plus gaya hidup jelek, plus mungkin Anda sudah punya genetiknya, entah genetik diabetes, kanker, atau sakit jantung, itu keluar semua gitu. Jadi bukan masalah pensiunnya, tapi bagaimana kita menyikapi waktu pensiun itu. Ya, jadi banyak pasien saya itu seperti itu. Jadi setelah menyadari dan mengakui bahwa memang, oh pensiun nih sebabnya ya. Nah, kita bisa ambil langkah supaya jangan sampai kejadian yang jelek-jelek keluar gitu. Jangan sampai sakit-sakitan di waktu Anda seharusnya bisa menikmati waktu sehat gitu ya. Nah, menghadapi masa pensiun dengan lebih sehat, jadi Anda merencanakan kegiatan pasca pensiun yang bermakna dan menyibukkan. Jadi mau Anda berkebun atau beternak atau berdagang atau Anda menggunakan skill Anda yang selama ini nggak bisa dikeluarin. Misalkan Anda pintar public speaking, Anda pintar ngajar, Anda pintar apa gitu ya. Itu Anda kontribusikan kepada orang lain yang mungkin butuh atas kemampuan Anda atau kepintaran Anda. Dan itu banyak banget membantu pasien-pasien yang sekarang usia 70-an, yang tadinya nggak punya semangat hidup, nggak punya gairah hidup, nggak punya kegiatan. Dengan punya kegiatan, itu akan menurunkan banyak hal. Misalkan tekanan darahnya jadi stabil, gula darahnya juga jadi stabil, ya nggak tidurnya jadi lebih nyenyak, karena merasa bermanfaat. Dan ketika punya tujuan tadi, punya kegiatan, punya yang dikejar, itu gampang banget untuk membuat rutinitas yang berkaitan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi misalkan, Pak olahraga Pak, atau Bu ayo olahraga, ayo Bu jaga makan, ayo Bu obatnya diminum. Itu akan lebih semangat karena ada tujuan tadi, saya mau ngapain gitu. Tapi kalau Anda tidak punya tujuan, hanya tidur-tiduran aja di rumah, nonton TV dan nonton Netflix, drakor dan sebagainya, ya tidak akan keluar semangat itu. Ya nggak ada yang mau dikejar, nggak ada kegiatan gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang jangan sampai pensiun itu akhir dari hidup Anda gitu. Kalau hidup Anda masih pengen panjang ya dibuat rencananya apa yang mau dilakukan, apa yang mau menjadi manfaat dari hidup Anda. Dan jangan lupa juga menjaga hubungan sosial baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, atau dengan saudara-saudara atau teman-teman yang masih ada. Karena satu demi satu itu akan mulai hilang, akan mulai mungkin ada yang meninggal duluan, ada yang mungkin keluar kota dan lain-lain. Dan itu yang sebenarnya menurut penelitian Harvard Study selama 70 tahun yang paling membuat orang merasa hidupnya bermakna dan bahagia adalah ketika kita punya hubungan sosial yang bermakna. Jadi ada terhadap orang-orang terdekat Anda, perlakukan dengan baik, jangan dihina, jangan disinggung, akhirnya jadi sakit hati dan hubungannya jadi nggak harmonis kan, jadi hilang apa yang harusnya membuat hidup kita jadi bermakna. Nah, sekali lagi pensiun itu Anda maknai apa? Sebagai akhir atau awal? Akhir dari segalanya atau awal yang baru? Atau ini saatnya saya melakukan hal-hal yang selama ini saya tunda-tunda karena selama ini penghalangnya adalah kerja gitu. Nah, jadi saran saya Anda mulailah mencari apa yang Anda sukai. Kalau bingung ya nggak ada gairah hidup, nggak mau ngapa-ngapain, cobalah hadiri seminar atau aktivitas yang mengubah fisiologi supaya tubuhnya mulai bergerak, menyesuaikan supaya nggak sakit-sakitan gitu ya. Misalkan Anda nyoba puasa 24 jam atau Anda ikut training, workshop, atau retreat atau apa ya yang misalkan mengubah fisiologi. Contoh misalkan jalan di atas bara api. Itu dapat memperkuat perubahan dalam diri kita. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan bermanfaat untuk banyak orang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.